Diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dengan keadaan yang semoga sehat walafiat semuanya. Ini Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon izin ini untuk namanya mungkin bisa diganti ya dari misalnya nih dari Nanang Kosim dari Kuningan misalnya atau dari Jawa Barat seperti itu. Misalnya dari Oh, Semarang gitu. Biar kita tahu nih, oh ini ternyata dari Sabang sampai Merauke seperti itu peserta webinarnya. saya Baik, selamat dari sore. Kalbar, Mbak. Oke, boleh. Namanya boleh diganti, Pak nih. Gimana gantinya ya, ntar, Mbak ya? Tambahin Nanang Kosim dari Kalbar seperti itu. Oke, Oh, oke, oke. salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, eh, kepada keluarganya, sahabatnya dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Adapun nanti susunan acara pada malam hari ini, yang pertama itu kita akan sosialisasi terlebih dahulu terkait RPL manajemen ini sendiri, dan kemudian nanti akan tanya jawab bersama Profesor Profesor Dr. Haji Ibnu Hajar seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai pada acara inti. Izin memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, ada Profesor Dr. Haji Ibnu Hajar, sudah hadir di sini. Nanti saya langsung share PPT-nya aja ya, dokter ya. Seperti itu. Iya, Mbak, Mbak, Mbak. Ya, Iya. baik. Langsung saya. Nah, apakah sudah terlihat Pak Prof dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Ampun, Mbak, sudah. Baik, untuk itu langsung Ya, saja waktu dan siap. tempat kepada Bapak Profesor Haji Ibnu Hajar, saya persilahkan. Baik, mohon maaf, apakah suara saya sudah kedengaran dengan jelas? Sudah terdengar dengan sangat jelas. Dengaran, Yes, Prof. Prof. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia karena kita masih bisa bertemu bersilaturahim lewat acara webinar pada malam hari ini. Malam. Baik, teman-teman semua, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan ridhonya. Malam hari ini masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ini dengan baik. Dan mudah-mudahan mari aktivitas ini kita niati dengan niat untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita niati sebagai ibadah sehingga aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, baik teman-teman semuanya. Tadi saya lihat banyak ini kok dari tidak hanya dari Jawa saja tadi ya. Ada dari Betul. baik, Dari ada dari Kalimantan Utara, Prof. Ada juga Masya baik, Allah. Papua. Maluku tadi juga ada. Luar biasa, luar biasa. Baik, teman-teman semuanya. Mari kita tingkatkan aktivitas kehidupan kita. Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan kita. Salah satunya yaitu melalui selalu belajar, belajar dan belajar. Carilah ilmu sejak lahir sampai apa itu istilahnya? Sampai usia usia tua kita nanti. Kita selalu belajar dan belajar. Oleh karena itu, marilah teman-teman semuanya, kalau ada kesempatan, ada apa namanya itu, ketertarikan dan seterusnya, mari bergabung dengan kami
yaitu di program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Baik, teman-teman semuanya, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini saat ini sudah menggeluti bisnisnya masing-masing, sudah menggeluti aktivitas masing-masing, apakah di sektor pemerintahan atau di swasta atau di wira swasta. Semuanya tidak ada masalah. Yang penting kita niatnya baik, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh aktivitas kita itu tetap dinilai ibadah. Baik, kami sama Mbak Laila, Mbak Laila ini diberikan kesempatan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan program kami, yaitu Magister Manajemen Program Pasca Sarjana dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, teman-teman semuanya, kami informasikan memang tadi siang memang kami barusan melakukan seleksi tahap 1. Jadi MM Unisula itu penerimaannya setahun 2 kali, yaitu periode Maret dan periode September. Nah, yang periode September tadi siang sudah dilakukan seleksi, dan pesertanya insya Allah juga seperti malam hari ini. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Sorong tadi kami sampaikan. Ada dari Sorong 1, ya. Kemudian dari, ya, artinya memang sangat bervariatif peserta pada siang tadi, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa melengkapi, bisa apa namanya, menambah melengkapi kelas periode September ini yang akan kita buka kuliah nanti pada awal September. Baik teman-teman semua, kami akan memperkenalkan program kami, yaitu Magister Manajemen Unisula. Dan teman-teman ini di layar, di share screen saja, di share screen ini. Ini sudah muncul ini sertifikasi dari Magister Manajemen. Memang saat ini tadi apa namanya sertifikasinya termasuk kelompok baik. Maaf ini tadi bocor suaranya, Prof. Bentar, mohon maaf ini, Prof, suaranya boleh dinyalakan dulu. Oh, baik, baik. Ya, baik. Baik, ya. Jadi MM Unisula saat ini akreditasinya masuk akreditasi yang baik sekali. Jadi memang akreditasi itu sekarang ada 3, yaitu baik, baik sekali, dan unggul. Saat ini MM Unisula unggul, ya, status akreditasinya unggul. Nah, teman-teman, memang untuk akreditasi ini sangat penting ya, terutama bagi teman-teman yang ada di ASN, kira-kira gitu. Memang begini teman-teman, di ASN itu informasi dari Badan Kepegawaian Negara itu bahwa untuk masuk golongan 4, ya, saya kurang begitu paham betul ya dengan ASN ya, karena saya bukan ASN, tapi yang saya pahami ada golongan tadi, golongan 3, golongan 4. Lah, untuk masuk pada golongan 4 itu memang salah satunya ada persyaratan untuk mempercepat dan untuk mempermudah itu, yaitu dengan ijazah S2. Karena itu.
Jadi nanti teman-teman yang mempunyai ijazah S2 bisa lebih mempercepat untuk masuk pada golongan 4. Kayak itu. Kami yang tahun lalu juga baru meluluskan kebanyakan dari Polres Purwodadi dan Poltabes Jawa Tengah. Nah, itu memang ijazah pasca sarjana yaitu MM bisa untuk mempercepat pangkat ya. Kepangkatannya bisa digunakan dipercepat dengan salah satu syaratnya menggunakan ijazah S2 Magister Manajemen. Kira itu teman-teman ya. Itu sudah apa namanya sudah terbukti yang kemarin bahwa ijazahnya sudah bisa digunakan untuk mempercepat pangkat terutama yang dari Poltabes Jawa Tengah yang kemarin. Begitu teman-teman. Jadi akreditasi kami adalah baik sekali. Dan kami mohon doa restu. Mudah-mudahan tahun ini akreditasi MM bisa meningkat menjadi unggul. Ya, minta doanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya Allah. Insya Allah. Memang ini baru diproses ya. Untuk akreditasi unggul, ini berkasnya baru diproses. Mudah-mudahan akhir Agustus sudah bisa upload, sudah bisa masuk ke Lamemba. Memang sekarang itu badan akreditasinya dari Lamemba, bukan dari Dikti lagi. Kira itu. Baik teman-teman, bahwa MM Unisula itu sudah cukup lama berdirinya. Dengan Mbak Laila itu masih tua MM Unisula loh ini. Karena MM itu sudah berdiri 24 tahun yang lalu. Tepatnya 8 Juni tahun 2001. Seumuran saya, Prof, ini mah. Gimana Mbak Laila? Seumuran saya dong. Terus Mbak Laila baru 17. Ini sudah umurnya 23. 17 sekali. 17 tahun Mbak Laila. Baik teman-teman, jadi kira itu. Jadi MM Unisula itu sudah istilahnya sudah banyak makan apa ini garam dan garam ya karena itu karena sudah hampir lebih dari dua dekade ya tepatnya 23 tahun yang lalu dan MM Unisula itu sudah mempunyai lulusan sebanyak 1.500 alumni karena itu ya mudah-mudahan teman-teman hari ini yang malam ini menghadiri webinar bisa melengkapi alumni ini menjadi 2.000 kira itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bergabung dengan kami sehingga alumni kami nanti bisa mencapai 2.000 pada tahun 2024 akhir tahun ini. Begitu teman-teman. Baik, jadi itu MM Unisula sudah lebih dari 2 dekade. Kemudian ini pengelola saat ini sementara saya masih dipercaya sebagai ketua program studi ya nggak tahu sampai kapan memang di Indonesia itu seperti itu ya dan sering ada rolling seperti itu mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan teman-teman semua sebelum saya rolling pada unit yang lain begitu ya teman-teman semuanya. Baik, ini yang hadir sekarang sudah 42. Alhamdulillah, 42 Alhamdulillah. yang hadir. Tadi baru 10 pertama tak buka tadi. 10, 22, sekarang 42. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bergabungnya Bapak dengan MM Unisula bisa menjadi lebih berkah lagi Unisula ini. Baik, teman-teman. Nah, MM Unisula saat ini mempunyai dosen-dosen yang secara apa namanya pengakuan nasional itu sudah cukup berkualifikasi. Ya. Kualitasnya sudah cukup lumayan tinggi. Ya. Kenapa? Karena terbukti bahwa saat ini MM Unisula itu sudah apa namanya mempunyai 13 guru besar. Kira itu. Ya. Kira ini 13 guru besar. Memang ini baru 11 ya. Yang dua memang kemarin baru turun SK-nya. Sehingga nanti nunggu pengukuhan guru besar. Yaitu Prof. Nur Hidayati sama Prof. Indi Kartika. Fotonya belum masuk. Ya. Yang sudah masuk baru 13 tadi. Kira itu.
Jadi nanti teman-teman monggo kalau yang mau bergabung dengan MM, minta yang mengajar guru besar monggo, minta pembimbingnya guru besar monggo ya. Kami selalu fleksibel. Jadi istilahnya kami ini pelayan, melayani Bapak Ibu semuanya. Melayani Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan studinya di Magister Manajemen Unisula. Baik teman-teman semuanya, dalam rangka untuk menjaga kualitas MM Unisula, menjaga kualitas pembelajaran, menjaga kualitas penelitian dan pengabdian, MM Unisula saat ini sedang punya kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri, antara lain yang banyak ini dari Malaysia ini ya, IIUM sama IUTM, kemudian ada yang dari Korea, dan juga ada yang dari Bangladesh. Jadi memang sekarang itu teman-teman untuk mencapai akreditasi baik sekali, bahkan untuk mencapai unggul, memang itu harus ada komponen persyaratan-persyaratan internasional. Persyaratan-persyaratan go internasional, apakah itu pembelajarannya, apakah itu penelitiannya, apa itu pengabdiannya. Jadi tridharmanya itu harus mengandung unsur global internasional. Oleh karena itu, Unisula dalam rangka menjaga kualitasnya tetap uh, mengikuti ya, tetap tunduk patuh pada aturan dikti, pada aturan Lamemba, yaitu mempunyai komponen internasional. Yang saat ini berupa MOU ini ya, MOU, dan sampai saat ini tetap jalan itu. Bahkan kemarin S1 itu sudah mengirim istilahnya student exchange ya, student exchange dengan Korea. Ada 2 mahasiswa yang dikirim. Kalau yang dari MM baru diprogramkan ya, diprogramkan. Tapi teman-teman saya sampaikan bahwa cuma saya fotonya nggak tak bawa ya. Yang kemarin itu ujian proposal di MM itu pengujinya sudah ada yang dari Malaysia, yaitu dari UiTM. Dan itu tidak luring. Mereka tidak daring maksud saya. Mereka luring datang ke kampus Unisula pengujinya itu untuk menguji proposal tesis dari mahasiswa Magister Manajemen. Sekali lagi, kami ini tetap menjaga kualitas ya, kualitas uh, mutu dari program kami yaitu Magister Manajemen. Baik, teman-teman. Kalau nanti baik. Oke. Nanti teman-teman kalau mau kuliah di Magister Manajemen, kami mempunyai 3 konsentrasi. Monggo teman-teman itu haknya panjenengan mau konsentrasi yang mana. Ada yang paling banyak memang manajemen sumber daya manusia. Memang ini kebanyakan kelas kami saat ini itu dari kantor-kantor. Memang gini teman-teman tak sampaikan. Untuk tahun periode Maret, periode Maret itu kami mempunyai kelas dari apa namanya kantor pemerintah yang cukup ternama, yaitu yang pertama dari grupnya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kami mempunyai yang periode September itu 2 kelas, yang periode Maret 1 kelas dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu pun tidak hanya dari Semarang, itu ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Maluku, ya. Kemarin yang dari Maluku itu bisa datang ke Unisula untuk wisuda pada bulan Juni kemarin, ya. Itu yang datang dari jauh itu kemarin dari Bank Indonesia Maluku, kemudian dari ASN Mataram itu juga datang waktu wisuda, ya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah peminat MM Unisula itu hampir seluruh Indonesia. Oh iya, yang kemarin dari Medan Bu Silitonga itu juga sudah wisuda, ya kira-kira itu. Jadi sekali lagi teman-teman, memang kami itu mempunyai banyak klaster ini saat ini ya. Yang tadi klaster ASN itu yang dari lembaga pemerintah ternama, yaitu dari Bank Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari kelompok Bea Cukai.
Bea Cukai itu sudah 2 angkatan ini. Kemarin September dan angkatan kedua itu angkatan Maret. Itu Bea Cukai dari Semarang. Memang untuk Departemen Keuangan khususnya Bea Cukai agak ketat izin studinya. Ya, maksudnya itu apa namanya, izin studinya harus dari pusat. Nah, itu. Ya, jadi itu dua. Oh, ada satu lagi yaitu dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak. KPP juga begitu, sangat ketat izinnya, harus dari pusat. Dan alhamdulillah izinnya semuanya sudah keluar. Jadi Bea Cukai juga sudah mulai kuliah lancar dan yang dari KPP juga sudah kuliah dengan lancar. Jadi semua izin studi sudah keluar. Kalau dari Bank Indonesia itu bahkan Pak Direkturnya itu sering datang ke Unisula bahkan sebagai dosen eksternal sehingga tidak ada masalah sehingga izinnya semuanya lancar. Begitu teman-teman ya. Oh iya, masih ada satu lagi. Ya, tadi sudah tak sebutkan ada klaster dari Bank Indonesia, klaster dari Bea Cukai, klaster dari Kantor Pelayanan Pajak, kemudian klaster dari kepolisian, teman-teman. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang dari kepolisian, monggo nanti bergabung dengan teman-teman. Begitu ya. Adakah yang dari Bapak kepolisian hari ini? Baik, monggo. Nanti yang ada di kepolisian silakan bergabung. Kami punya 2 klaster. Klaster, klaster pertama itu dari Gerobokan. Polres Gerobokan. Itu sudah lulus. Nah, yang sekarang masih jalan yaitu dari Polres Cirebon. Nah, yang Polres, maaf, suara saya gimana? Halo? Suara saya belum Aman, jelas ini. aman Pak. Gimana suara saya? Aman kok, Prof. Terus dari saya. Baik. Aman, Prof, aman. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Soleh Ibrahim. Dari mana ini Pak Soleh Ibrahim? Dari Surabaya, Pak. Izin. Oh, Izin, Prof. Dari baik. Surabaya. Baik, Pak Soleh Ibrahim Surabaya. Sirajudin, dari mana Sirajudin? M. Sirajudin. Baik, baik. Jelas ya suaranya. Oh, Palembang. Baik, dari Palembang. Baik, teman-teman jangan khawatir. Saya masih ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oh ya, tadi tak sampaikan ada klaster dari kepolisian, yaitu Gerobokan. Nah, yang Gerobokan itu sebetulnya isinya tidak yang Gerobokan. Bahkan ada yang dari Polda Metro Jaya. Kemarin ada 2 orang dari Polda Metro Jaya. Kemudian dari Batam, itu kepolisian juga gabung kemarin Batam. Kemudian satu lagi Polres Cirebon. Polres Cirebon tuh isinya juga dari Jakarta, juga dari Semarang juga ada. Tapi memang klasternya ke Polres Cirebon. Dan satu lagi teman-teman, ada satu dari pendamping desa. Nah ini, mungkin Bapak Ibu ada yang dari hari ini dari pendamping desa. Terima kasih kalau ada nanti bisa bergabung di klaster kami, yaitu teman-teman yang ada di pendamping desa. Nah, pendamping desa itu tak sampaikan teman-teman, itu yang paling jauh dari Aceh dan dari Medan. Kalau dari Medan sudah lulus, Bu Siti Tonga. Kemarin waktu wisuda datang ke Unisula membawa bawa apa, Bapak Ibu mungkin bisa menebak bawa apa, Bu Siti Tonga dari Medan. Membawa itu loh saya juga lupa, teri Medan, betul ya, teri Medan sangat luar biasa. Itu ya. Jadi kemarin yang pendamping desa itu sudah ada di wisuda, yaitu dari Medan. Kalau yang dari Aceh Pak Busro namanya. Busro Aceh itu belum selesai. Mudah-mudahan September bisa lulus. Oh iya, teman-teman. Memang sekarang Unisula itu wisudanya 4 kali. Ya, kalau dulu 2 kali, sekarang 4 kali. Wisuda Maret, wisuda Juni, wisuda September, wisuda Desember. Kalau teman-teman malam ini bergabung dengan kami, September ini, mudah-mudahan September tahun depan sudah bisa wisuda. Karena itu 1 tahun, maksimal 1 tahun 2 bulan.
untuk kuliah di MM sudah selesai. Saya jamin 1 tahun 2 bulan. Baik, teman-teman. Jadi kami ini konsentrasinya ini ada 3 ini. MSDM, keuangan, dan pemasaran. Jadi sekali lagi, monggo teman-teman nanti bebas untuk memilih mana yang mau dipilih. Memang yang banyak teman-teman yang dari ASN itu biasanya ke sumber daya manusia. Kemudian yang KPP, Bank Indonesia itu banyak ambil pemasaran dan keuangan. Gitu. Oh ya, kalau sekarang itu kami gini teman-teman, menawarkan tugas akhir. Memang aturan dikti itu bahwa untuk kuliah S2 harus ada tugas akhir. Nah, tugas akhirnya itu menurut undang-undang terbaru itu bebas tugas akhirnya apa? Gitu. BI-nya kan udah sering. Baik. Nah, tugas akhir dari MM saat ini masih menerapkan yaitu harus membuat tesis. Nah, nanti tesisnya ada 2. Tesis reguler seperti skripsi S1 itu plus tesis dalam bentuk studi kasus. Kayak itu. Baik, ya, jadi nanti tesisnya bisa milih apakah case study, studi kasus, atau reguler biasa, seperti skripsi di S1 itu. Baik, monggo nanti dipersilakan mau pilih yang mana. Baik, nah, kemudian ini brosur yang kami sampaikan, brosur yang kami upload nanti, Bapak Ibu monggo kalau berkenan kami uploadkan juga. Oh ya, Mbak Laila mungkin nanti mohon maaf kalau bisa dibuatkan grup untuk webinar ini. Sehingga kami bisa tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Dan meskipun misalnya tahun ini belum bergabung dengan kami, mungkin periode-periode berikutnya berkenan bergabung dengan kami. Baik. Sehingga kalau bisa ada grupnya, sehingga kami bisa tetap bersilaturahim dengan teman-teman semuanya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, Mas, Mbak, adik semuanya. Gitu ya. Ini kan ada yang adik saya, semuanya adik saya ya, kan masing-masing muda. Teman Mas semuanya. Baik, Alhamdulillah ini yang bergabung sekarang 48 Mbak Laila, 48. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi untuk MM saat ini kami menawarkan 2 program. Ya, 2 program. Yang pertama yang tadi hijau tadi, brosur yang hijau tadi. Brosur yang hijau tadi, brosur yang reguler. Reguler. Nah, yang muncul saat ini yang ada di share screen yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah brosur untuk program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampung. Begini teman-teman. Jadi memang monggo nanti yang mau diikuti yang mana? Apakah RPL, apakah reguler? Tapi yang jelas kalau R reguler itu ilmunya lebih banyak. Lebih banyak ilmu yang diterima. Tapi kalau RPL itu yang diterima ilmunya hanya separuh, 50% saja. Karena itu. Oleh karena itu, yang reguler itu lebih lama kuliahnya, yaitu 2 semester. Tetapi yang RPL kuliahnya hanya 1 semester. Karena itu teman-teman. Ya. Nah, tak sampaikan saja, kami membatasi waktu. Kalau kuliah MM di program reguler, maksimal waktunya 14 bulan. Nah, itu. 1 tahun 2 bulan. Ya, 1 tahun 2 bulan. Harus sudah selesai. Itu yang reguler. Tetapi yang RPL maksimal tidak ada 1 tahun. Yaitu hanya 9 bulan sudah selesai. Karena itu. Bahkan kemarin ada Pak Polisi Poltabes Semarang itu 7 bulan selesai. Ya. Kenapa 7 bulan? Karena dia itu mengejar untuk periode percepatan pangkat. Ya. Periode percepatan pangkat itu di bulan September. Maka Juli harus sudah selesai. Maka dia kami ngebut itu. Dikebut, maka 7 bulan selesai. Yang program RPL. Karena itu. Ya. Jadi sekali lagi, RPL itu memang ini programnya pemerintah. Artinya itu pengalaman Bapak Ibu itu sudah dianggap sebagai mata kuliah.
Ibu pengalaman kerja Bapak Ibu setelah lulus S1 itu, pengalaman kerja itu bisa diakui, dianggap seolah-olah sebagai capaian pembelajaran sehingga kami berani memberikan nilai kayak itu. Jadi pengalaman Bapak Ibu itu tak anggap Bapak Ibu sudah kuliah. Ya, berapa SKS? Saya anggap sudah kuliah sebanyak 15 SKS atau kurang lebih 5 mata kuliah. Jadi program RPL itu ada 5 mata kuliah, Bapak Ibu nggak usah kuliah, tapi tahu-tahu sudah dapat nilai. Kira itu. Itu yang dimaksud RPL. Tidak perlu kuliah, tahu-tahu sudah dapat nilai. Nah, dari mana itu? Mengarang? Enggak mengarang. Kami memberikan nilai itu ada dasarnya. Ada pertimbangannya, ada SK dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi. Sekali lagi, dari mana itu? Ya tadi, pengalaman Bapak Ibu waktu bekerja di kantor, di instansi Bapak Ibu yang selama ini tekuni. Minimal 3 tahun. Ya, pengalaman kerja minimal 3 tahun itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah dan mata kuliah itu dianggap sudah lulus dan Ibu langsung mendapat nilai. Oleh karena itu, kalau teman-teman nanti bergabung di program RPL, kuliahnya tidak utuh, tapi hanya separuh saja, yaitu 50% saja. Nah, itu. Sehingga kuliahnya itu hanya 1 semester kalau RPL. Tapi kalau reguler, kuliahnya 2 semester. Nah, untuk mengerjakan tesis kita anggap 3 sampai 4 bulan. Ya, 3 bulan lah kira-kira gitu. Maka kalau ikut RPL itu ya maksimal 9 bulan sudah selesai. Kira itu. Kalau cepat 7 bulan selesai RPL. Tapi kalau reguler minimal ya 1 tahun 2 bulan tadi. Karena kuliahnya 2 semester. Untuk ikut tesis syaratnya semua mata kuliah harus sudah lulus. Lah, untuk lulus itu harus kuliah 2 semester yaitu 1 tahun. Maka untuk reguler paling cepat 1 tahun 2 bulan waktunya bisa selesai. Ya gitu teman-teman. Monggo nanti tertarik yang mana? Apakah di RPL atau di reguler kira itu. Tetapi teman-teman semuanya nanti PL. ya monggo RPL monggo siap dengan tangan terbuka. Saya menerima Bapak Ibu semuanya di RPL dipersilakan monggo. Dan sekali lagi itu sudah mendapat pengakuan ya. Ternyata ijazahnya sudah diakui, contohnya di Poltabes tadi. Nanti ada gambar Pak foto terakhir itu ada itu, fotonya Pak Eko itu. Jadi ijazahnya langsung untuk percepatan dan bisa diterima di Poltabes dan bisa menggunakan gelar MM ya kira-kira itu. Memang anu teman-teman, untuk ASN itu untuk menggunakan gelar memang ada prosesnya ya. Ada prosesnya, ada SK-nya kira-kira itu. Tapi kalau non ASN-nya langsung dipakai bisa. Kalau ASN, mohon maaf saya juga kurang paham, tapi menurut saya memang ada aturannya. Kalau belum ada pengakuan, belum bisa menggunakan programnya. Gelarnya maksud saya gitu. Baik, teman-teman. Jadi itu yang bisa kami sampaikan tentang program, ada reguler dan ada RPL. Nah, cuma ya ini yang reguler yang ini ya teman-teman ya. Nah, baik ini yang RPL kalau itu. Baik, kemudian tadi dasarnya tadi undang-undang tadi ya Mbak Laila tadi ya mana tadi Mbak Laila undang-undang yang digunakan sebagai RPL itu ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021 dari Permendikbud ya Permendikbud Republik Indonesia tahun 2001 tentang RPL, rekognisi pembelajaran Lampung. Jadi sekali lagi, pengalaman Bapak Ibu saat bekerja di instansi manapun, di kantor manapun, minimal 3 tahun, itu sudah bisa dikonversi. Ibu bekerja pengalamannya sudah dianggap sebagai capaian pembelajaran. Oleh karena itu, pengalaman Ibu itu dikonversi seolah-olah sudah menempuh mata kuliah. Nah, kalau di MM Unisula itu ditentukan yaitu sebanyak 15 SKS pengakuan konversinya. Ya, 15 SKS. Pada MM itu kan hanya
36 SKS. Kalau sudah kelong 15 tinggal 21. 21 SKS itu 7 mata kuliah itu ditempuh dalam 1 semester. Sekali lagi, kalau teman-teman kuliah di RPL, kuliahnya hanya 1 semester dan mengerjakan tesis paling lama 3 bulan. Oleh karena itu, program LPL 9 bulan, insya Allah saya jamin sudah lulus. Begitu teman-teman. Ya, itu salah satu aturan yang kita pakai. Sekali lagi, program LPL kami itu istilahnya legal ya, legal, sah berdasarkan Permendikbud yang resmi dikeluarkan dari Permendikbud Republik Indonesia. Baik, ya, kira itu peraturannya. Kemudian mata kuliah yang harus ditempuh. Nah ini apa namanya RPL itu lagi RPL tadi adalah tadi pengakuan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pengakuan dari mana? Kita ambil dari yang nomor C ini, pengalaman kerja setelah lulus Bapak Ibu S1. Karena Bapak Ibu kan mau S2, sehingga pengalaman kerja setelah lulus dari S1 itu kita konversi, kita anggap sebagai capaian pembelajaran. Nah, berapa banyak? Kalau di Unisula ditetapkan maksimal 50%. Ya, 50%. Nah, kalau kami 36 SKS itu, 42 SKS, 50% itu sebetulnya 21 SKS. Tetapi Unisula tidak mengambil 50%, tapi hanya mengambil 15 SKS. Itu pun Bapak Ibu kuliahnya sekali lagi hanya kuliah 1 semester. Karena hanya menempuh 21 SKS. Yang 15 SKS tidak usah kuliah, tapi sudah dapat nilai. Yaitu dengan program rekognisi pembelajaran Lampu RPL. Begitu teman-teman, itu yang RPL. Ya. Kemudian tadi di slide saya berikutnya tadi Mbak Laila itu terkait dengan apa ini sama ini ya tetap ya. Yang tadi ini juga sama sekali lagi. Nah, ini petunjuknya itu, ini petunjuknya. Yang C itu. Ini dari berdasarkan undang-undang tadi, berdasarkan apa namanya Permendikbud tadi, Unisula membuat tata cara tentang RPL. Nah, inti dari tata cara itu salah satu di poin C ini poin C. Poin C itu bahwa RPL pada program Magister S2 diakui SKS sebanyak-banyaknya 50%. Tapi sekali lagi kami tidak 50%, tapi saya hanya kurang lebih 40%-an, yaitu 15 SKS. Itu pun teman-teman tinggal menempuh mata kuliah 1 semester saja. Sehingga 9 bulan bisa selesai. Begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, program kami apakah RPL, apakah reguler, sangat legal. Sekali lagi legal dan semuanya based on ke apa Permendikbud dan based on undang-undang dikti yang ada sah di Indonesia. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir tadi mungkin rincian ini ya Mbak Lela ya. Coba tadi Mbak Lela. Baik. Nah, ini mata kuliah Iya. kami ini teman-teman, mata kuliah kami. Jadi saat ini itu kalau Bapak Ibu ikut program reguler, maka Bapak Ibu harus menempuh 42 SKS. Nah, itu berapa S? Nah, kuliahnya 2 semester. Semester 1 menempuh 21 SKS, semester 2 menempuh 15 SKS. Totalnya 36 SKS. Terus tugas akhir tesis 6 SKS. Sehingga nanti kalau sudah lulus, Bapak Ibu mengantongi sebanyak 42 SKS. Kata itu. Itu kalau reguler. Nah, kalau RPL tetap 42, tetap 42, tetap yang di kami 42, hanya kuliahnya itu hanya 27 SKS ini. Kira itu. Kalau ikut RPL. Jadi kalau ikut RPL semester 2 itu nggak usah kuliah ini. Ini kan ada mata kuliah semester 2. Ada manajemen operasional, kepemimpinan perilaku, kewirausahaan, strategik, kemudian apa iptek lah 5 mata kuliah itu Bapak Ibu nggak usah kuliah
pengalaman Bapak Ibu itu dianggap Bapak sudah kuliah manajemen operasi, sudah kuliah kepemimpinan, sudah kuliah kewirausahaan, sudah kuliah manajemen logistik, sudah kuliah manajemen pengetahuan dan teknologi. Pengalaman Bapak Ibu itu seolah-olah Bapak sudah kuliah 5 mata kuliah. Dan ini langsung diberi nilai sama MM. Nilainya itu A sama Amin biasanya untuk apa namanya konversi dari LPL. Nah, jadi Bapak Ibu nanti hanya kuliah ini 1 semester, yaitu manajemen keuangan, SDM, pemasaran, metode, epistemologi, etika bisnis, publikasi. Nah, nanti Bapak Ibu prakteknya hanya kuliah 6 mata kuliah. Yang 7 itu intinya tidak kuliah secara terstruktur, tapi kuliahnya hanya beberapa kali pertemuan. Nanti intinya ini membuat artikel gitu aja. Jadi kalau ikut RPL, Bapak hanya kuliah 1 semester ini, yaitu kurang lebih 6 bulan, dan mengerjakan tesis kurang lebih 3 bulan. Sehingga 9 bulan sudah selesai. Yang semester 2 ini sudah lulus dan dapat nilai. Based on apa? Based on pengalaman kerja selama 3 tahun minimal. Ya, seperti tadi pagi, teman-teman yang baru menempuh kerja 4 bulan. Tadi ada teman-teman yang baru kerja selama 4 bulan. Kalau bekerja baru 4 bulan, tidak bisa ikut RPL. Karena syaratnya minimal 3 tahun begitu teman-teman. Tapi tadi yang dari PLN Kalimantan mana tadi? Kalimantan Timur itu ada 6 orang dari PLN. Itu semuanya sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sehingga sangat bisa masuk ke RPL. Itu. Kemudian Bea Cukai tadi juga sudah 8 tahun pengalaman kerjanya. Begitu. Begitu teman-teman. Jadi ini kuliah hari yang harus ditempuh. Oh iya teman-teman. Kami beritahukan bahwa nanti maksimal bulan September tahun 2025 program MM sudah mengikuti aturan baru, undang-undang baru. Undang-undang baru itu apa? Undang-undang baru itu harus menempuh tidak 42 SKS, tetapi minimal 55 SKS. Nah, itu undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Permendikbud tahun 2023. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang punya undang-undang, mohon bisa dikoreksi. Tapi seingat saya yaitu nomor 41 tahun berapa ya? Tahun 2023 bahwa kuliah di magister itu minimal ya minimal 3 semester itu ya ya tadi seperti reguler tadi 1 tahun 2 bulan itu sudah 3 semester tetapi SKS-nya minimal 55 SKS maaf 53 kalau tidak salah kalau saat ini kan sebetulnya minimal 36 SKS tapi MM Unisula ngambilnya 42. Nah, aturan baru itu minimal 53 SKS kira itu. Ya. Jadi nanti mata kuliahnya tambah banyak kira itu. Tapi yang RPL insya Allah tetap 9 bulan tetap bisa selesai yang program baru itu. Itu. Baik, kemudian Mbak Lela mungkin terakhir slide saya tadi ada rincian. Oh ya, tadi mohon maaf ya tadi Mbak Lela. Yang mata kuliah tadi Mbak Lela. Nah ini. Ini rencana kami yang aturan baru, yaitu jumlahnya 55 SKS ini. 55 SKS. Tetapi kalau nanti program RPL tetap ya. Kita kuliah hanya 1 semester, yang 21 itu di RPL kan. Kira-kira itu. Tetap 9 bulan. Oke. Kemudian yang terakhir Mbak Laila tentang biaya kayaknya ya. Nah ini biayanya. Baik teman-teman, sebetulnya ini nggak perlu tak sampaikan ya, tetapi mungkin hanya untuk pedoman saja bahwa kami di pro- program reguler itu kami biayanya UKT-nya 25.500.000 nanti bisa dibayar per bulan. Ini per bulannya kalau pertama itu harus membayar ini 6.250.000. Kemudian setelah itu bayar bulanan 1.750.000. Nah, untuk pembayaran kami sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Bapak Ibu mau nabung berapapun kami terima. Kira itu. Kalau nanti teman-teman ada yang berminat bergabung dengan kami, pokoknya sebelum wisuda tidak apa-apa. Yang penting sebelum wisuda sudah lunas itu not problem.
Jadi mudah-mudahan SPP ini tidak terlalu menjadi beban bagi Bapak Ibu semua. Yang penting sebelum wisuda sudah lunas gitu aja, sudah kira itu. Ya. Jadi yang reguler biayanya 28.500.000. Kemudian yang RPL itu lebih murah. Nah ini, monggo Mbak Laila. Yang RPL itu lebih murah. Jadi karena kuliahnya cepat, hanya 1 semester, maka biayanya juga lebih murah, yaitu cuma 23.500.000. Itu bulanannya kurang lebih 2.200.000. Tapi sekali lagi, kami sangat fleksibel untuk pembayaran. Mudah-mudahan tidak memberatkan teman-teman semuanya. Yang penting sebelum wisuda sudah lunas. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak kita sambung dengan diskusi, dengan tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang tertarik, mungkin ada pengen informasi lebih lanjut. Kami siap untuk mendampingi teman-teman semua. Monggo, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman. Monggo Mbak Laila, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Mbak Laila. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Prof. Ibnu yang telah memberikan webinar tentang RPL Manajemen yang bisa selesai dalam waktu 9 bulan seperti itu. Baik Prof, ini bisa langsung saya mulai tanya jawab ya Prof. Ibnu. Oh, monggo. Dan ini pertanyaan dari teman-teman semua. Monggo, dipersilahkan teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi teman-teman semuanya. Baik Prof, ini untuk pertanyaan sendiri sudah saya rangkum. Untuk pertanyaan Baik, yang teman-teman tulis di grup sebelumnya, mohon maaf, bisa saya mulai, J, Prof. Ibnu. baik, baik Mbak Laila, baik. Pertanyaan pertama, apakah bagi yang tingkat S1 manajemen dan bekerja di bidang manajemen juga perlu ikut matrikulasi, Prof? Baik, jadi matrikulasi itu istilahnya hanya refreshing aja ya, refreshing. Jadi meskipun teman-teman dari manajemen juga harus ikut refreshing ini, ya itu. Jadi untuk mengingatkan, menyegarkan kembali ingatan kita tentang mata kuliah itu. Sehingga di program matrikulasi itu sekaligus refreshing, sekaligus kita networking kan dengan teman-teman biar lebih akrab, biar lebih kompak kira-kira itu sehingga bisa mendukung perkuliahan lebih lancar pada uh, aktivitas berikutnya. Begitu teman-teman. Jadi tetap ikut matrikulasi begitu. Baik, Prof. Berarti ini untuk matrikulasi sendiri wajib begitu, J, Prof, untuk semua Ya, mahasiswa. nggih, Mbak Mbak Laila, betul, betul. Dan itu karena biayanya sudah jadi satu UKT tadi, satu istilahnya uang uang kuliah tunggal UKT tadi termasuk di dalamnya matrikulasi itu, karena itu. Baik, Prof. Untuk pertanyaan kedua, saya pernah kuliah S2 jurusan Hukum Keluarga Islam. Namun sudah kehabisan semester sehingga belum sampai tesis. Apakah dengan latar belakang saya yang demikian bisa mendaftar LPL di Magister Manajemen? Mengingat pada kenyataannya sekarang pekerjaan saya sebagai pelaku UMKM. Baik, ini kalau bekerja di UMKM itu sudah lebih dari 3 tahun bisa masuk ke RPL, tidak ada masalah. Baik, Prof. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah wajib mempunyai sertifikat TOEFL? Sebelumnya Ba- untuk sertifikat TOEFL itu nanti ini, Prof. Sebelum wisuda nanti pihak dari kampus akan memberikan fasilitas ujian seperti itu, Prof. Betul, betul. Jadi salah satu syarat untuk wisuda itu harus mempunyai TOEFL. Dan TOEFL itu harus dikeluarkan dari Unisula. Sehingga kalau teman-teman TOEFL-nya dari luar Unisula itu harus
mengikuti lagi yang ada di Unisula. Begitu teman-teman. Oke, Jadi baik, Prof. TOEFL-nya harus dari Unisula. Begitu Mbak Laila. Oke. Yang selanjutnya, Prof, saya S1 akuntansi, saat ini sebagai wirausaha. Pernah bekerja di perusahaan sejak 2011 sampai dengan 2016. Berarti pengalaman kerja 5 tahun begitu, Nj, Prof. Tapi hanya satu, punya surat keterangan kerjanya. Untuk melengkapi persyaratan berkas, bagaimana, Prof, kira-kira, Prof? Baik, baik. Ada pengalaman kerja satu ya. Nj, Pengalaman satu kerja. Tapi kan sudah bisa terbukti bahwa itu sudah lebih dari 3 tahun itu no problem. Jadi satu pengalaman kerja itu bisa digunakan sebagai dasar untuk apa namanya konversi mata kuliah di RPL. Tidak ada masalah. Tidak begitu. Yang penting sudah bekerja lebih dari 3 tahun di bidang usahanya tadi. Begitu Mbak Laila. Nj, baik, Prof. Selanjutnya, saya pernah kuliah di Arts University Bandung sudah 4 semester, tapi tidak tuntas. Ini perkuliahan S2. Dan saya sudah bekerja di pendamping sosial. Kalau pendamping sosial kira-kira bisa mendaftar prodi Magister Manajemen buatan J, Prof? Bisa, kemarin sudah punya klaster pendamping desa. Mungkin ini agak sama ya. Nggak, Pendamping sosial, pendamping desa. Banyak bisa yang mendaftar. bergabung dengan kami ikut RPL dari pendamping desa. Bisa, Bapak, Baik, silakan. Bapak, baik, baik. Prof. Untuk selanjutnya, kalau saya sendiri, kalau sudah punya usaha di bidang perdagangan, khususnya di bidang mebel. Nah, apakah itu diperkenankan untuk mendaftar di prodi MM kelas RPL, Prof? Boleh, bisa. Nanti bisa mengeluarkan pengalaman kerja dari perusahaannya itu, bisa apa namanya itu membuat riwayat daftar riwayat berdasarkan pengalaman di perusahaannya. Nanti yang tanda tangan kan kepala perusahaannya ya Bapak sendiri kan tidak apa-apa. Boleh, Oke, baik, silakan. Prof. Baik. Untuk selanjutnya, saya S1 Hukum Keluarga Islam, apakah bisa mengambil S1? Oh, ini S1-nya Hukum Keluarga Islam, apakah bisa mengambil RPL Manajemen, Prof? Bisa dari hukum tidak masalah. Bahkan Jadi, kami buat mempunyai prodi apa saja bisa begitu, sih, Prof? bisa. Kemarin itu yang angkatan 78C itu banyak dari Puskesmas Purwodadi. Jadi itu mahasiswanya Bu Dokter sama Bu Mantri. Itu banyak satu kelas itu. Jadi tidak ada masalah ya. Karena manajemen itu kuliahnya kan yang penting manajerialnya, ilmu manajerialnya itu. Betul, Sehingga Prof. Berarti tidak ada masalah. yang Boleh. penting punya pengalaman kerja minimal 3 tahun begitu saja, sih, Prof. Betul, betul. Yang Oke, penting punya baik. pengalaman kerja minimal 3 tahun. Betul, betul. Saya rasa ini pertanyaannya sampai bawah. Sama mungkin dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Ibnu. Bisa raise hand terlebih dahulu, teman-teman. Bapak, Ibu semuanya. Prof, izin Prof. Monggo Bapak Silakan Pak Malang dipersilakan. Kosim bisa langsung bertanya ke Prof. Ibnu. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf ya, kami dari Kalbar. Ini kan ada program yang reguler dan juga ada program yang RPL gitu Pak ya. Ya Bapak? Ya Bapak monggo Pak Nanang Kosim, monggo. Ya ya Betul. saya. Ada Ini kan reguler, ada RPL, monggo. ya, ini kan secara legal ini apakah ada perbedaan Pak antara yang legal, ada yang ini yang reguler dan yang program RPL secara mungkin dari keabsahan yang ya seperti ya ijazah atau gimana, apakah ada perbedaan atau memang sudah sama gitu Pak? Baik Pak Nanang. Kalau wujud ijazahnya sama, nggak ada perbedaan. Oh gitu ya Pak Sama-sama ya. ijazah S2. Cuma proses Mm-mm. studinya yang berbeda. Iya iya Lama iya. studinya yang berbeda. Yang Mm-mm. RPL tadi kuliahnya hanya 1 semester. Tapi yang Mm-mm. reguler harus kuliah 2 semester. Kira begitu. Oh gitu ya. Sebenarnya Kemudian iya Pak yang ya Pak. RPL itu nanti diktinya ada Sierra. Sierra itu sistemnya dikti yang khusus menangani RPL itu. Jadi nanti persyaratan Bapak Ibu akan dimasukkan ke Sierra sistemnya dikti tentang RPL itu. Kira itu. Ya, Hmm. ya.
persyaratannya tadi, persyaratan itu berupa pengalaman kerja atau mungkin sertifikat-sertifikat pelatihan, kemudian pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan itu sebagai dasar untuk mengkonversi pengalaman menjadi mata kuliah yang sudah dianggap lulus tadi. Begitu Pak Nanang Kosim. Oh ya, kan untuk ini Pak, untuk pengecekan kalau di PD Dikti itu kan Pak, mungkin kita biasanya ngeceknya di situ apa ya, legal dan tidaknya kan biasa gitu Pak ya. Ya, Jadi, baik, baik. nah, jadi kalau kita itu nanti yang sistemnya RPL, apakah nanti itu nanti sama dengan yang itu Pak? PD Dikti kita mengeceknya seperti itu, apa sudah terdaftar di situ Pak ya? Nanti syaratnya harus diupload dulu ke Sierra. Oh Kalau gitu. sudah diupload ke Sierra nanti bisa dicek di PD Dikti sudah muncul. Pokoknya Oh, kalau mm. NIM-nya sudah keluar itu berarti dicek di PD Dikti sudah ada. Tapi Oh kalau gitu. NIM-nya belum keluar belum ada begitu Oh Bapak. siap 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 siap. Ya Pak. Ini Pak Ya yang Pak, terakhir Pak, yang terakhir Pak, mohon maaf Pak ya. monggo Pak. Tidak apa-apa Pak Naneng, monggo Pak Naneng Kosim silahkan. Ini kan biaya ini Pak sampai selesai berkisar 23.500 itu Pak ya, yang RPL. Terus itu apakah sudah include dengan wisuda, dengan tesis atau gimana Pak ya? Atau hanya ini semester sama pengdaftarnya Pak ya? Gimana itu Pak? Prof? Izin Prof masih di mute. Iya, iya. Betul Bapak. Tadi belum masuk biaya wisuda Bapak. Wisuda Kenapa itu Pak? belum masuk biaya wisuda. 23,5 itu. Biaya wisuda itu kurang lebih 3 jutaan Bapak. Sehingga nanti Bapak harus menambah 3 juta untuk wisuda. Kira gitu. Ya. Jadi wisuda Ya, harus siap ya Pak. membayar sendiri. Karena itu Oke oke. nanti membayar ke universitas Bapak untuk wisuda itu. Oke, Bukan di. siap Pak. Ya. Begitu Bapak Nanang Kosim. Oke, siap. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih Pak Kosim. Terima kasih. Oke Pak. Monggo, tadi ada yang raise hand tadi siapa tadi? Monggo Baik, dipersilakan. yang selanjutnya silahkan Mas Sono Prabowo yang raise hand bisa langsung bertanya ke Prof. Ibnu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Prabowo, dipersilahkan monggo. Loh, Izin ini kan ini Pak bos Presiden. kita tuh ini. Ini, monggo, monggo. Dari mana ini? Dari Belanda. Dari Belanda dari atau dari Singapura ini? masih di Semarang Prof. Insya Allah Oh, masih Jumat di itu baru Semarang. ke Belanda. Baik. Gimana Pak Eh, Bowo? Gimana? Prof izin bertanya dan teman-teman izin sharing juga. Saya dulu S1-nya perawat, lalu saya ngambil S2 manajemen. Itu di detik-detik terakhir saya mau wisuda, manajemennya dulu saya adalah MM ya. Harusnya magister apa gitu. Terus ada peraturan pemerintah yang baru, akhirnya gelar semua dipersingkat menjadi MM, SH gitu. Dulu kan ada SHI dan sebagainya, semuanya dipersimpel. Akhirnya gelar saya menjadi MM. Waktu itu saya kuliahnya masih reguler 2 tahun. Dan akhirnya saya kuliah juga setelah saya ngambil LMM karena saya punya usaha biro hukum, saya akhirnya kuliah MH di satu kampus, tapi akhirnya akhirnya saya keluar karena sistemnya sering error karena kuliahnya online dan sistemnya sering error, akhirnya saya keluar. Setelah keluar saya pindah ke S2 hukum di Unisula. Nah, waktu itu kuliah bulan Oktober, wisuda bulan Maret. Kuliah bulan Oktober sudah Maret gitu. Sebenarnya saya sempat sempat nggak percaya gitu. Ini betulan masuk PPDikti atau enggak? Ternyata ijazah saya ada di PPDikti dan di PPDikti saya dinyatakan lulus. Jadi 7 bulan saya wisuda gitu. Nah, kemarin pertama yang saya tanyakan kemarin Prof Ibnu mengatakan di MM juga 7 bulan wisuda gitu ya. Nah, itu saya perlu konfirmasi apakah betul. Yang kedua, setelah saya kuliah hukum, saya ngambil S3 manajemen. S3 manajemen di Unisula, tapi akhirnya saya keluar. Saya keluar kenapa? Karena kuliahnya harus offline. Kalau offline saya akhirnya keteteran gitu, keteteran waktu dan tempatnya.
Setelah 1 semester saya kuliah, akhirnya saya keluar, saya pindah ke S3 Hukum karena bisa bisa online, bisa offline, nah, tergantung kebutuhan saya. Nah, yang jadi masalah dok, pertanyaan apa, Prof? Pertanyaan kedua adalah ternyata semua identitas saya yang dulu kuliah, yang saya keluar-keluar dari universitas itu semuanya ada di PP Dikti. Jadi saya kuliah di kampus A, keluar nggak selesai. Saya kuliah di kampus B, keluar nggak selesai gitu ya. Akhirnya masih muncul di PP Dikti nama saya cukup banyak di berbagai jurusan dan universitas. Nah ya, pertanyaan saya apakah bisa dihilangkan nggak sih data di PP Dikti itu kalau kita nggak lulus atau kita keluar gitu. Nah, selanjutnya Prof, eh, peraturan Permendikbud nomor 55 kalau nggak salah ya tahun 2023 di mana 2 tahun setelah peraturan itu keluar maka kuliah S2 minimal adalah 54 SKS. Sekarang kan 36 SKS. Kuliah S2 minimal 54 SKS kalau nggak salah ya. Sehingga kuliah RPL ini katanya tadi saya Zoom meeting dengan prodi apa namanya dengan Kaprodi Hukum tahun ini adalah kuliah RPL terakhir karena peraturan itu akan diterapkan di tahun 2025 pertengahan setelah Permendikbud yang 2023 keluar 2 tahun setelah dikeluarkan. Nah, maka saya perlu klarifikasi ke Prof, apakah betul ini adalah angkatan RPL terakhir sehingga nanti karena saya mau daftarin staf-staf saya sebenarnya untuk kuliah RPL gitu di semester yang akan datang. Nah, kalau memang ini nanti kuliah RPL terakhir di mana kita hanya bisa kuliah 7 sampai 12 bulan. Nah, setelah Permendikbud ini nanti dilaksanakan apakah masih bisa kuliah di angka 1 tahun? Karena tadi infonya setelah Permendikbud itu dilakukan kuliah S2 itu sekarang waktunya itu di 1 tahun setengah. Nah, kurang lebihnya begitu, Prof. 3 pertanyaan itu, Prof. Mohon bantu jawabannya, Prof. Terima kasih. Baik, Pak Bowo. Baik, baik, Pak Bowo. Suara saya apakah masih kedengaran dengan jelas? Ya, terdengar, Prof. Dengar Baik, suara. baik. Dari yang terakhir saja ya, yang ingat pertanyaan yang terakhir tadi. Ya, Baik, dari peraturan Permendikbud yang nomor 44 tahun 2023 ya. Memang itu betul, kuliah magister itu paling sedikit 3 semester kayak itu. Ya, 3 semester itu kan 1 semester setengah tahun. Kalau 3 semester berarti 1,5 tahun kayak itu. Nah, menurut menurut teman-teman 3 semester itu artinya yang penting kita masuk semester ketiga itu nggak masalah, not problem. Ya, semester ketiga itu berarti kan harus setahun lebih, mungkin 14 bulan, mungkin 13 bulan sudah masuk semester 3 kayak itu. Ya, nah itu aturan itu betul disampaikan Pak Prabowo. Unisula nanti khususnya MM itu akan menerapkan aturan itu nanti September 2025. Nah itu. September 2025. Nah, sekarang kan baru September 2024. Sehingga betul Pak Bo sampaikan bahwa ini terakhir program RPL. Ya. Karena untuk tahun depan, September tahun depan, atau April tahun depan, kan sudah nggak bisa itu. Kuliah cuma 6 bulan kan nggak mungkin. Sehingga ini terakhir. Jadi program RPL itu saat ini adalah yang terakhir, betul sampai Pak Prabowo tadi. Karena untuk tahun depan kita sudah mengikuti aturan baru, yaitu kuliah pasca minimal 3 semester dan jumlah SKS minimal 54 SKS kayak gitu ya. Tapi ya kita berharap RPL masih ada, kita berharapnya begitu. Tapi ini belum ada kepastian ya kira itu. Yang pasti tadi bahwa undang-undang itu akan diterapkan nanti September tahun 2025 kira itu. Sehingga sekali lagi ini mudah-mudahan ini terakhir ya, terakhir untuk RPL sehingga teman-teman insya Allah masih ada kesempatan untuk mengikuti program yang istilahnya ringan ini ya, program yang meringankan kita untuk memperoleh ijazah S2 karena kita hanya menempuh 50% saja ya. Unisula menetapkan 50% saja untuk program RPL. Dan sekali lagi RPL-nya Unisula itu adalah legal, legal sah ya. Tadi mungkin tak sampaikan yang Pak Kanit Eko tadi itu langsung ijazahnya diterima di Poltabes dan langsung menggunakan gelarnya yaitu MM tadi ya. Kira itu ya. Ya, jadi itu yang pertama itu.
Kemudian yang kedua dari Pak Bowo tadi tentang nama-nama yang didikti tadi. Bagaimana cara membersihkannya tadi. Nanti saya konsultasi dengan apa namanya Pak di Unisula itu di apa namanya itu di biro apa ada yang khusus menangani itu Pak Bowo yaitu Pak Gufron Pak Gufron Pak Gufron itu di bidang kemahasiswaan di Unisula yang bisa menangani itu memang itu harus apa namanya itu harus ada di apa dinolkan artinya dihapus kira-kira itu tadi yang nama Pak Prabowo ada beberapa kali tadi itu nanti tak sampaikan tak saya konsul dengan Pak Gufron ya Pak Bowo ya kalau saya secara detail kira kurang jelas untuk menghapusnya itu. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi Pak Prabowo tadi kuliah di hukum 7 bulan dan itu sah resmi ya. Sama ini di MM kami yang kemarin salah satu mahasiswa kami lulus 7 bulan. Mungkin Mbak Laila bisa meng-sharekan foto terakhir tadi Mbak Laila dari Oh, Pak boleh. Pak polisi itu yang terakhir coba. Ya. Nah ini sebelumnya itu Mbak yang paling nomor satu nomor dua dari yang terakhir nah ini silakan ya ini Bapak Eko Marudin ya ini tak sampaikan sekaligus ya Pak Eko Marudin itu dulu kuliah MM di Surakarta cuma kebetulan MM-nya itu akreditasinya statusnya baik, belum baik sekali. Jadi tadi tak sampaikan akreditasi itu ada 3, baik, baik sekali, unggul. Lah, Pak Eko tuh dulu kuliah MM tuh status akreditasinya baik. Nah, ternyata baik itu tidak bisa diterima untuk menaikkan pangkat. Jadi kenaikan pangkat itu kuliah S2-nya minimal terakreditasi baik sekali. Oleh karena itu Pak Eko itu kuliahnya sia-sia itu. Kuliah di Solo itu sia-sia. Karena di BAKN nggak diterima. Kenapa? Karena kampusnya itu MM-nya akreditasinya hanya baik. Tidak baik sekali. Nah, syarat untuk diakui untuk kenaikan pangkat itu harus baik sekali. Itu minimal. Apalagi kalau unggul. Nah, nanti mudah-mudahan MM bisa unggul itu lebih baik lagi. Tapi sekarang MM baik sekali. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, dan ini ijazahnya langsung digunakan sama Pak Eko Marudin itu untuk mengurus di Poltabes untuk kenaikan pangkat dan ini langsung diterima ini. Ini ada langsung gelar ini. Jadi untuk mencantumkan gelar untuk ASN itu tidak sembarangan loh ya. Artinya harus dapat izin dari apa namanya SDM-nya, harus dapat izin dari pimpinannya. Dan ini dari Poltabes langsung dapat eh, diterima ini program RPL 7 bulan ya. Program RPL 7 bulan Pak Bowo tadi sampaikan. Jadi Pak Eko itu kuliah masuk bulan September. Nah, itu Juli kemarin sudah lulus kata itu. Juli lulus. Tapi wisudanya di September tetap tidak apa-apa, tapi ijazahnya sudah keluar di bulan Juli dan langsung digunakan untuk mengurus kepangkatan. Begitu teman-teman, begitu Pak Bowo. Jadi kuliah 7 semester tetap sah ya dan didikti diakui lulus juga begitu. Begitu Pak Bowo. Monggo teman-teman yang lain dipersilakan monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Sono Prabowo. Selanjutnya ini kita langsung saja ke penanya berikutnya. Ada dari Pak Bambang. Boleh kepada Pak Bambang untuk on mic, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Sama Mbak siapa adminnya lupa. Ini Mbak mau nanya, Laila. ini Pak Bambang dari Lampung. Ini mau nanya, itu kan tadi eh, Prof menjelaskan semua dokumen istilahnya diserahkan untuk melengkapi itu. Nah, jadi yang saya pertanyakan, saya kan sedikit beda disiplin ilmu. Saya satu perawat 2014. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, apakah dokumen yang perlu saya lampirkan tuh yang berhubungan tugas dengan manajemen atau semua SK-SK ASN yang dari setelah S1 dilampirkan semua, Prof.
gitu. Maksudnya kan kalau di Puskes itu kan memang ada manajemen. Nah, kebetulan kita kan rangkap jabatan di manajemen, tapi ada juga SK-SK fungsional. Nah, maksudnya itu apakah yang perlu dilampirkan itu yang berhubungan dengan manajemen apa semua SK surat tugas yang ada? Terima kasih Prof. Mbak, kalau penjelasannya. Baik, langsung Mbak Lela ya. Iya, silakan Prof langsung dijawab. Baik, Pak Bambang. Jadi ini Pak Bambang satu grup dengan angkatan kami yaitu 78C dari Purwodadi. Itu kebanyakan dari Puskesmas, Bapak, seperti Bapak. Nah, kemarin yang digunakan untuk program RPL itu semua, Pak. Silakan semuanya dikumpulkan setelah Oh, S1 itu. Apakah yes. itu SK, apakah itu sertifikat, monggo semuanya dikumpulkan. Nanti yang mengadminkan adalah MM. Bapak tinggal setor saja. Nanti semua yang Yes. mengaturnya admin kami di MM Unisula. Begitu Bapak Yes. Bambang Suwardi dari Yes. kesehatan ya. Baik Yes, Prof. Bapak. Monggo terima kasih Bapak Bambang. Ya, Oh Oke. terima iya, kasih. kami juga punya grup dari Lampung, Bapak. Lampung itu dari kelas, mohon maaf itu bukan bea cukai, Jasa Marga. Jasa Marga Lampung itu hampir 12 orang, Bapak. Angkatan Yes. 79, gitu, Bapak. Baik, Bapak Bambang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Mbak Lela, sudah. Terima Sudah. kasih. Oke, Ampun. baik. Ini selanjutnya tadi ada dari Kak Viana. Silahkan Kak Viana untuk on cam jika tidak berhalangan dan juga on Terima mic. kasih Kak Admin. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya Prof, Kak Admin untuk offline off cam ya, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Begini, ini terkait apa namanya bimbingan tesis. Ini kita bimbingan tesisnya bisa online atau offline? Saya mohon maaf ini karena saya tadi terkendala sinyal ya, mungkin sudah dijawab atau belum gitu ya, Prof. Ini karena apa namanya pengalaman saya kan sekarang ini saya masih kuliah nih, MM juga, karena bimbingan tesisnya harus offline. Nah ini susahnya di situ nih, Prof. Gimana nih kalau di Unisula kita bisa online atau offline? Begitu, terima kasih. Baik, Mbak Viana. Jadi yang selama ini kami lakukan bimbingannya itu kalau yang Semarang ya datang ke kampus, yang rumahnya Semarang, dekat dengan Unisula. Kalau yang jauh kami bimbingan secara online, Mbak Viana. Jadi Oh, tidak begitu. not problem online. Bahkan ujiannya pun itu online kemarin tuh. Banyak yang ujian online, tapi kami berharap sebetulnya kalau ujian itu datang ke kampus biar kenal kampusnya. Tapi memang kemarin teman-teman ada yang apa kegiatannya nggak bisa ditinggal, sehingga bimbingannya online, ujiannya juga online, sehingga ke kampus itu hanya wisuda saja itu. Datang ke kampus wisuda, gitu Mbak Viana. Iya, Sudah. ini mohon maaf nih Prof ya, karena ini saya kebetulan masih aktif kuliah di semester 1 nih. Tapi karena tidak di apa namanya, tidak disounding di awal kalau bimbingan tesisnya harus offline. Jadi kan kita harus effort lagi nih Prof, harus datang ke kampus. Sementara saya kan di Kalimantan nih, harus datang ke kampus atau opsi lain adalah mengentertain dosen untuk datang ke sini gitu, untuk ke Kalimantan kan jadi nambah lagi Prof begitu. Mahal loh, mahal sekali toh Sangat mengentertain ke. Prof. Nah, kampusnya Iya. mana? Oh baik. Bagaimana Prof? Kampusnya di Jakarta atau di? Ya, salah satu ini juga sih, Prof. Sebenarnya mirip-mirip unis-unis juga gitu. Oh baik, baik. Monggo, Iya, monggo. kemudian gini, Prof. Mohon maaf tadi kan ada sebenarnya pertanyaannya sama ya. Beliau juga sudah kuliah ya, tapi saya tadi terkendala sinyal nggak dengar nih jawabannya. Kalau seperti saya ini kasusnya, saat ini kan saya semester 1 di manajemen juga gitu loh. Tapi tadi saya lihat nggak sama ininya mata kuliahnya itu. Nggak bisa dikonversi ya atau gimana Prof? Mbak Viana bekerja di mana sekarang? Di Saya Kalimantan? di supplier sih Prof.
perusahaan supplier supplier. kapal takbut. Iya, Baik, sudah pengalaman berapa tahun di situ? 5 tahun. Oh ya, berarti ikut RPL saja tuh Mbak Oh, Viana. baik, 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 baik. RPL nanti kuliahnya hanya 1 semester, Siap, kira begitu. Jadi siap, Prof. baik Satu, Mbak Viana. Prof, permisi nih, Prof. Satu lagi deh saya mau nanya. Monggo. Apa namanya tuh soal penugasan nih, Prof. Sebenarnya lucu sih. Saya Penugasan kan apa? juga kuliah offline juga kebetulan. Saya kuliah offline Iya. juga, PAI gitu ya kan. Nah, kalau offline kan tugasnya banyak gitu loh, Prof. Gitu. Nah, ini saya mau nanya nih di sini. Kalau Ada, Mbak. misalkan ini saya mau pindah juga nih kayaknya ke sini. Propnya baik, Mbak. Enggak kayaknya, Mbak. Iya kan, enggak, mohon maaf sebelumnya nih Prof. Jadi to the point nih saya nih. Karena kan kuliah offline ini tugasnya banyak banget nih Prof gitu. Kalau gimana tuh kalau di sini? Kalau ini kan saya mikir-mikir pindah juga jadinya. Jadi ambil 2 dah gitu. Setuju. Monggo Mbak Viana. Memang Jadi kami gimana Pak? Penugasannya gini, gimana nih Prof? kami nanti memang untuk angkatan yang ini, yang RPL itu kan memang sudah sibuk di pekerjaannya. Nah, iya Kami benar. misalnya punya grup Bea Cukai, grup KPP itu kerjanya full pagi Iya sampai betul. malam. Jadi kalau diberikan tugas kasihan memang. Oleh karena itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik oleh Prof. karena itu kami usahakan nanti kuliah itu kita membahas topik tertentu, dibahas hari itu selesai udah selesai. Pulang Siap, nggak diberi beban, pulang nggak diberi beban. Pokoknya ada Alhamdulillah. kasus siap. dipecahkan di kelas selesai sudah pulang Eh, jangan diberi beban. Gitu Tapi program kami, Pak. Jadi tapi itu tesis wajib ya, Prof ya. Tesis masih, iya iya itu iya wajib Mas. tugas akhir. Tapi Jadi bimbingannya geng online geng. not problem Iya iya kalau itu. Prof. Jadi ini berlaku untuk PAI juga ya Prof ya. Nah, kalau gitu saya nanti mikir-mikir pindah juga nih kayaknya. Siap, monggo, monggo Siap Mbak siap. Viana. Terima kasih banyak Iya, Prof dan Kak baik. Admin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Viana. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Baik. kasih nih Kak Viana. Selanjutnya langsung saja dari Kak Soleh Ibrahim. Silahkan Kak Soleh, boleh on mic. Oke, sebelumnya selamat malam. Terima kasih Prof. Ibnu. Salam kenal, saya Soleh Ibrahim, usia 26, pengalaman kerja di bidang marketing selama 8 tahun dan S1 saya di bidang manajemen Prof. Nah, izin Prof, saya tertarik ambil di magister ini, kemudian saya sudah ada bahan riset nih Prof. Seumpama nih Prof, riset saya ini di bidang kepemimpinan, selesai dalam waktu 6 bulan atau 1 semester, itu apakah bisa mengajukan untuk tesis? Terus yang kedua, Prof, ini juga kan saya sendiri ada salah satu plan untuk di salah satu institusi juga. Nah, seumpama nih rezeki saya keterima, akhirnya saya harus mengikuti pendidikan dasar dan harus cuti, apakah bisa nanti saya melanjutkan lagi untuk ikut program tersebut? Terima kasih Prof. Dan Bapak Ibu semua izin sebelumnya. Ya, boleh Prof. Baik Pak Soleh Ibrahim dari Surabaya tadi ya. Nggih, Prof. Saking Surabaya, Prof. Siap. Nggih, terima kasih Pak Soleh. Ini pendidikan dasarnya apa? Di Angkatan Tentara Nasional atau ABRI atau apa? Ini ya ada untuk daftar PAPK, Prof. Untuk S1 manajemen di bulan September itu besok, Prof. Oh, baik, baik. Baik, nanti bisa ya kalau memang sudah bergabung dengan kami ternyata ada tugas khusus nanti bisa cuti ya, nanti bisa ya, dicuti bisa. Nanti kita atur waktunya itu dan maksimal cuti itu kalau tidak salah 4 tahun kalau tidak salah waktunya itu harus sudah kembali lagi begitu ya Pak Soleh Ibrahim. Nah itu pendidikan dasarnya berapa tahun yang nanti di Kalau menurut riset yang saya baca, dasar 3 bulan dan nanti pendidikan 3 bulan, total 7 bulan di Akmil, Prof. Oh, Akmil. Oh, tidak masalah Bapak, tidak masalah Mas Ibrahim, tidak masalah. Jadi nanti ikut cuti, selesai, bisa nanti kembali lagi begitu. Ya.
Kemudian tadi Pak Mas Brohim tadi kan spesifikasinya di marketing ya. Tetapi Iya, nanti Prof. tesisnya mengambil kepemimpinan juga tidak masalah. Iya, Prof. Siap. Kepemimpinan itu di ilmu MSDM ya, sumber daya manusia. Monggo, tidak apa-apa, silakan ya. Kami siap membimbing, nanti kami pilihkan pembimbingnya untuk SDM di kepemimpinan. Begitu Pak Soleh Ibrahim. Terima Nggih, kasih atas matur suwun. atensinya. Matur Terima suwun. kasih, Prof. Terima kasih Pak Oke. Brohim. Siap, terima kasih Kak Soleh. Selanjutnya ini ada dari Kak Adi Haryansyah. Silahkan Kak Adi boleh untuk bertanya langsung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan rekan-rekan sekalian yang ada di dalam grup. Kami Adi Haryansa dari Palembang. Izin bertanya Prof. Ya, kami sebelumnya sudah. Halo? Ya, halo. Monggo Pak Adi dilanjutkan, silakan. Ya, gini Prof. Kami sebelumnya sudah pernah kuliah S2 juga, tapi di bidang yang berbeda, yaitu manajemen pendidikan, Prof. Hah? Ya, kami lihat dari tadi materi yang disampaikan oleh Prof. Di mata kuliah itu ada beberapa mata kuliah yang memang pernah sudah diambil di S2 sebelumnya. Nah, kalau tadi mau melampirkan apa namanya surat keterangan kerja kan minimal 3 tahun. Nah, kami belum sampai 3 tahun, 2 tahun lebih kami mengajar di sekolah Islam terpadu gitu, San. Gitu, Prof. Jadi gimana kalau ada mata kuliah yang sudah pernah diambil di S2 sebelumnya, apakah itu bisa masuk ke apa dalam program RPL juga gitu, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ini kamera saya agak agak kelihatan ya. Baik, terima kasih atas Ya, masukan. Ya. Nggak tahu mohon ini. maaf ini rekan-rekan, Prof. Ini apa kameranya ada ini ada anak Iya, kecil ya. di jadi nggak kami on kan. Oh baik baik, nggak apa-apa. Nggak, kamera saya juga agak gangguan juga, nggak apa-apa. Baik Pak Adi Haryansyah. Jadi pengalaman kerja sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun Iya, lebih. tapi belum Saya kira sampai minimal 3 tahun kan. baik, nanti kami pertimbangkan Pak Adi. Jadi kalau biasa untuk mengkonversi mata kuliah itu memang kami apa namanya agak mekanismenya agak kesulitan. Mending langsung ke RPL Oh, aja nggak apa-apa begitu Pak Adi nanti. Kita pertimbangkan 2 tahun setengah ya pengalaman kerja di bidang pendidikan begitu Pak Adi Haryansyah ya. Iya Pak Adi. Nanti kita pertimbangkan pengalaman sudah 2 tahun setengah kira itu. Begitu Pak Adi Haryansyah. Bisa ikut RPL ya, kira itu. Gitu Pak Adi. ya, Dari ya, Palembang terima ya kasih. Pak Adi ya. Palembang ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Adi Aryansyah. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Adi. Ini selanjutnya Prof dari Kak Agus Ulil. Silahkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ini karena waktunya sudah mulai ini ya, dari waktu yang kita tentukan. Insya Allah, Prof, izin ini kita sampai 2145, nggih. Siap. Oke, selanjutnya dari Kak Agus terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu Hansa atas kesempatan yang bertambah. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas, Kak. Ya. Ini apakah di teman-teman semuanya terdengar dengan jelas suaranya dari Kak Agus? Enggak kedengaran, Mbak.
Nggak kedengaran. Tidak kedengaran. Mungkin boleh dilepas headset itu, Kak. Oke, izin bertanya. Ya, Sudah jelas, Bu? sudah jelas, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya pada Prof. Ibnu Hajar dan Ibu Laila. Perkenalkan, saya Agus Budianto. Saya dari domisili di Kalimantan Timur. Background pendidikan saya adalah S1 Teknik Sipil dan saya pengalaman kerja saya kurang lebih hampir 13 tahun. Eh, saya ingin bertanya terkait metode pembelajaran RPL ini seperti apakah tatap muka atau LMS, Learning Management System. Pertama itu, kedua, eh, kira-kira saya kan tujuan saya untuk mengambil S2 ini untuk support karir saya. Mungkin rencana sih ingin jadi project manager seperti itu. Eh, apa spesifik apa gitu kan tadi ada MSDM, ada manajemen keuangan dan apa tadi satunya gitu. Mungkin izin arahannya gitu aja. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Suara saya kedengaran, Pak Agus, teman-teman semua. Jelas. Aman, Prof. Baik, baik. Tadi barusan Pak Agus tadi juga dari Kalimantan, tapi dari PLN. Ada 3 orang PLN. Itu semuanya dari teknik elektro, mengambil di Magister Manajemen. Memang tadi saya tanya waktu wawancara, loh Anda dari teknik elektro ke MM apa ini tujuannya? Memang tujuannya untuk khususnya ke ilmu manajerialnya, untuk manajemennya. Jadi jagani nanti kalau sudah naik pangkat ke posisi apa istilahnya itu apa kepala bagian atau manajer atau apa. Nah, mungkin itu memang perlu ilmu-ilmu manajerial. Sehingga masuk kuliah ke MM itu dengan tujuan utama yaitu untuk mengambil keilmuan manajerinya. Kira gitu Pak Agus. Nah, sama dengan Pak Agus ini sudah pengalaman 13 tahun, sudah sah untuk ikut RPL, dan dari teknik sipil, not problem. Nanti juga mungkin Pak Agus bisa mengambil perspektif ilmu yang lain, yaitu manajerialnya atau manajemennya, yang itu nanti bisa digunakan untuk manajemen proyeknya di Pak Agus tadi. Begitu Bapak Agus. Silahkan nanti kalau berminat dengan kami menunggu, kami tunggu Pak Agus. Begitu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Baik, Pak. Maksudnya boleh dibantu bagusnya yang manajemen sumber daya kah atau yang manajemen keuangan atau yang mana ya, Prof ya? Bagusnya. Baik, baik. Memang kalau jadi gini Pak Agus. Kalau untuk MSDM itu memang topiknya khusus untuk menangani sumber daya manusia. Jadi di manajerial bagaimana rekrutmen karyawan, bagaimana training karyawan, bagaimana mempromosikan karyawan, begitu Pak Agus. Kalau di keuangan kami khusus biasanya itu pada aspek-aspek kelayakan investasi misalnya atau sumber-sumber pendanaan seperti itu Pak Agus. Kalau marketing ya seperti yang kita ketahui untuk memarketingkan barang jasa begitu Pak Agus. Nah nanti proyeknya Pak Agus yang mana kira-kira? Apakah sebagai fokus ke marketingnya atau SDM-nya atau finance-nya? Begitu Pak Agus nanti. Bisa bisa menjadi pertimbangan nanti. Begitu Pak Agus. Oh, baik-baik. Satu lagi dok, Prof. Tadi itu yang terkait sistem belajarnya, model belajar. Karena saya kan lokasinya remote area, terkadang susah susah sinyal, Prof. Itu apa sistem belajarnya? Apakah online tatap muka atau learning management system ya, Prof? Terima kasih, Pakai Prof. Zoom biasanya Pak. Pakai Zoom seperti ini kuliahnya itu. Seperti malam Oh, ini Pak Agus kan bisa kontak ini ya. Pak Agus di mana posisinya ini? ada di Tabang, Kutai Kartanegara, Prof. Nah, Posisinya sih kurang lebih 8 jam dari Samarinda. oh Terkadang gitu. sinyal susah hilang gitu, Prof. Tapi ini bagus ini Ya. sinyalnya Pak Agus. Sinyal bagus ini. Iya, Prof. Lagi bagus gitu. Baik, nanti kuliahnya seperti ini Pak Agus. Zoom, Zoom meeting seperti ini kuliahnya. Begitu Pak Agus. Dan nanti Baik, materi-materi terima kasih. akan dikirim ke apa namanya ada SIM-nya. Sistem Informasi Manajemen nanti absensi, bahan kuliah akan masuk semuanya di situ.
Nanti Pak Agus tinggal mendownloadnya dari sistem informasi manajemen tadi. Semua semua bahan kuliah akan diupload di SIM. Begitu Pak Agus. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Kak Agus. Selanjutnya ini ada dari Kak Debi Sutra. Boleh untuk Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Baik, Prof. Saya mau tanya, Prof. Mungkin ada dua pertanyaan dari saya. Oh ya, perkenalkan saya Debi. Saya asalnya dari Jambi. Sekarang saya lagi domisili di Jawa Barat. Baik, Prof. Saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama itu, sekarang kan kebetulan saya juga lagi ambil program magister di Jogja. Ditambah lagi juga saya lagi ambil program profesi. Nah, itu nanti akan jadi masalah nggak, Prof, di dikti jikalau saya ngambil mata kuliah yang lebih, maksudnya tuh nanti kalau dijumlahkan semuanya kan dari saya ambil S1 di Jogja, terus ngambil profesi juga, ditambah saya ambil MM, nanti kan SKS saya jadi banyak gitu kan, Prof, di dikti. Itu jadi masalah nggak, Prof? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Prof, saya mau tanya, kebetulan kan ini pengalaman kerja yang dikonversi lulusan S1 ya, Prof. Kebetulan saya dulu itu merupakan lulusan D3, Prof. Nah, untuk di S1, ijazah saya S1 kalau dihitung ke belakang, itu pengalaman kerja saya setelah lulus S1 2 tahun gitu, Prof. Apakah masih bisa ikut RPL atau enggak? Terima kasih. Pak Debi Sutra ya. Ya, Prof. Baik, kalau Pak Debi masih aktif di S1, intinya begini Pak Debi. Untuk NIM double itu nggak bisa. NIM double itu nggak bisa. Jadi kalau Mas Devi masih aktif di S1 berarti kan di Dikti ada nomor induk mahasiswa itu. Nah, kalau Maaf, Prof. Bukan S1, Prof. S2 sekarang. Oh, S2, baik-baik. Kalau S2 berarti nanti kalau double NIM itu juga nggak bisa kayaknya Pak Agus, Pak Devi. Sehingga nanti istilahnya seperti kami itu mempunyai program fast track. Program fast track itu artinya S1 belum lulus tapi sudah kuliah di MM. Tetapi di MM-nya NIM-nya belum keluar karena masih aktif di S1, karena begitu. NIM-nya S1 masih aktif. Jadi nggak bisa menerbitkan NIM lagi. Tetap bisa kuliah tapi nggak ada NIM-nya. Nah, NIM-nya itu muncul setelah S1-nya lulus begitu. Nah, kalau Pak Debi ini masih aktif di pasca sarjana di kampus lain, berarti nanti nggak bisa muncul NIM di MM Unisula. Begitu Pak Debi. Itu akan bisa muncul kalau yang di pasca sarjana di Jogja itu sudah lulus. Begitu. Ya, menurut pemahaman saya seperti itu, Pak Debi. Ya, jadi nanti Pak Debi bisa apa? Kalau memang berminat dengan kami ya tetap aja ikut kuliah dulu, tapi NIM-nya nggak bisa keluar. Nunggu yang di Jogja itu selesai. Begitu, Pak Debi. Oh, berarti Pak, misalnya, Prof, kalau di ya. Unisula duluan lulus, nanti ke pending gitu, Prof. Tapi waktu untuk memproses ijazah, memproses apa namanya NIM-nya itu kan tidak beli double. Kan berarti sekarang Pak Devi sudah ada NIM di Jogja. Kalau mau munculkan NIM lagi nggak bisa. Begitu Pak Devi. Eh, Berarti kalau misalnya gini, Prof, saya di Jogja belum Gimana? lulus, saya ikut Iya. MM di Unisula. Tapi Mm-mm. kebetulan misalnya di Unisula saya lulus lebih dulu gitu, Prof. Iya, iya. Apakah nanti wisuda saya di Unisula bakal dipending? Atau bisa juga lanjut, Prof? Atau gimana? Kalau seperti itu intinya ini Pak Devi. Intinya NIM-nya Pak Devi itu nggak bisa muncul kalau Pak Devi masih aktif di kampus yang lain di Jogja tadi. Seperti itu Pak Devi. Nanti kalau untuk wisuda itu kan ada ijazah. Untuk mendapat ijazah itu kan harus punya nomor PIN. Nah, nomor PIN itu harus ada NIM-nya. Untuk mendapat PIN, istilahnya PIN ijazah itu ya. Itu yang mengeluarkan dikti, itu harus ada NIM-nya. NIM di Unisula. Nah, NIM di Unisula itu muncul kalau yang di Jogja tadi sudah nggak aktif. Maksudnya gitu. Kalau di Jogja masih aktif, nggak bisa muncul NIM double. Maksudnya gitu, Pak Devi. Jadi NIM double itu nggak bisa, Pak Devi. Ya, itu. Sepengetahuan saya seperti itu, Pak Devi. Ya.
Di Jogjanya Oh, di baik. mana Pak Devi? Di Jogja di mana kampusnya? Di Jogjanya di UGM, Pak. Oh, Gajah Saya Mada. kebetulan S1-nya Teknik Industri, sekarang S2-nya Oh, juga lagi di Teknik Industri, terus lagi ambil profesi juga, Prof. Sekarang oh gitu. di Unhas. Maksudnya tuh kebetulan ada program bagus gitu, kalau bisa sambil semua aja di bas gitu, Prof. Atau nanti saya konsulkan dulu dengan BAU ya. BAU di Sula bisa nggak NIM double kira-kira gitu. Sepengetahuan saya NIM double itu nggak bisa Pak Devi. Nanti kami konsulkan lagi ya Pak Devi ya ke Ya, baik, BAU Prof. di Sula. Iya Pak Devi. Baik, terima kasih, Prof, atas Pak Devi kan jawabannya. ada di grup ini toh nanti bisa kontak-kontak lagi. Ada, Oke, Prof, oke. ada di Baik, grup. baik. Udah Ya. join di Ya, grup. baik begitu ya. Terima kasih Baik, Pak Prof. Devi. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Baik. Devi. Oke, ini Baik. Prof, saya tinggal menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Untuk apakah tetap akan ada ujian seperti UAS atau UTS katanya Prof, seperti itu. Ujian apa Mbak Lela? UTS atau UAS apakah tetap ada tuh Prof? Oh tetap itu standar Ya. prosedur standar harus tetap dijalani. Jadi kuliah tetap 4 gelas kali tatap muka, kemudian 7 kali pertama itu ada ujian tengah semester UTS, kemudian akhir ke-14 ada ujian akhir semester. Jadi ujiannya 2 kali, Hmm. UTS dan UAS. Begitu Mbak Lela. Oke. Terus ini Mbak izin bertanya katanya, apakah syarat RPL harus kerja minimal 3 tahun? Ya, yang selama ini kami pegang 3 tahun tadi. Tapi Kalau kalau tadi misalnya ada jauh, mm, 2 tahun setengah, not problem lah. Coba nanti kita coba gitu ya. ya, oke. 23,5 juta. Apakah belum itu belum termasuk biaya wisuda dan tesis ya katanya seperti itu Prof. Kalau tesis sudah, kalau wisuda belum. Karena wisuda itu dari universitas nih Prof itu. Betul, betul. Wisuda dari universitas. Jadi di luar UKT, begitu Mbak Lila. Jadi Oke. tesis sudah masuk Pak ya? Sudah masuk. Tesis sudah masuk. 23,5 itu. Oke, ini Untuk semisal saya jadwalnya, ASN, masa baktinya 2,5 tahun, sebelumnya ada pengalaman kerja di swasta sekitar 3 tahun. Apakah bisa ikut RPL, Prof? Katanya. Boleh, bisa. Pengalamannya Ya. digabungkan nanti. Bisa. Oke. Hmm. Sudah sih, Prof. Ini pertanyaan yang di chat sudah terjawab. Insya Allah nanti tadi untuk yang minta apa namanya alur ataupun minta dijelaskan kembali, nanti kita lebih baik share kembali ya, Prof ya untuk hasil rekamannya gitu kan. Kita nanti share di grup. Jadi nanti untuk tadi yang ketinggalan misalnya nih apa namanya nggak sempat ikut Zoom dari awal, tenang saja nanti kita share apa namanya link Zoom ini gitu kan di grup yang sudah kita sediakan. Jadi teman-teman bisa nonton ulang gitu dari awal sampai akhir Zoom ini gitu. Oh iya, Prof, ini untuk biayanya apakah bisa dicicil ya, Prof? Biaya pokoknya sebelum wisuda lunas gitu aja. Oke, patokannya berarti sebelum wisuda ya, Prof ya. Ya, sudah Nah, lunas. Gitu aja. oke, untuk TOEFL tadi kira-kira dilakukan di akhir atau gimana? Apa Mbak TOEFL? Mm-mm. Boleh, pokoknya dari istilahnya itu lemplit apa lemplit apa namanya itu di Unisula itu, pokoknya dari Unisula TOEFL-nya itu Oh boleh iya, dilakukan sebelum sebelum kuliah selesai tidak apa-apa, jalankan dulu TOEFL-nya boleh. ini izin Prof. Baik Pak Nanang, monggo Pak Nanang. Ini Prof untuk pendaftaran itu kan biaya awal itu 6 juta berapa itu tadi ya? Pendaftaran hanya 500 Pak, nanti 6 juta itu setelah seleksi selesai baru membayar itu, begitu Pak Hmm, Nanang setelah kosnya. lulus seleksi itu Iya. yang 6 juta itu harus segera atau nanti intinya setelah sebelum wisuda atau gimana gitu Prof? Gimana Prof? Hehehe. Kalau yang 6 juta Boleh, boleh pokoknya tidak memberatkan. Yang penting iya. nanti gimana, pokoknya, gimana Prof? yang penting pokoknya bayarnya nggak banyak, Pak, sedikit-sedikit nggak masalah. Yang penting Oh, mau wisuda sudah lunas ya gitu aja. oke, siap siap Itu siap. intinya Pak Nanang. Gitu. Untuk Untuk setelah pembayaran 500 itu pendaftarannya, Prof, itu fasilitas yang kita dapat itu apa aja, Prof? Mungkin seperti kartu KTM atau apa gitu ya. Baik, setelah pendaftaran nanti kan Bapak
daftar dulu, kemudian Mm-mm. nanti ikut seleksi. Setelah Mm-mm. seleksi, setelah seleksi selesai diumumkan, nanti KTM sudah keluar. Setelah itu Oh iya. ada mahasiswa dan nanti langsung kuliah awal September itu. Oke, insya Jadi Allah. Ya. kan hari ini tadi kan seleksi untuk tahap 1, nanti mungkin tahap 2, tahap 3 begitu sebelum kuliah tanggal 1 September. Begitu Pak Nanang Kosim. Jadwal jadwal ada Prof ya. Jadwal itu berapa minggu sekali itu atau gimana Prof? Kuliahnya itu biasanya itu hari nanti kita fleksibel. Oh, Biasanya seminggu fleksibel. 2 kali, seminggu 2 kali kayaknya itu. Seminggu Oh dua iya, kali. iya. Kita Iya, Prof. fleksibel. Apakah hari Senin, Rabu, Selasa, Kamis, monggo. Kuliah Oke. itu diawali habis maghrib jam 8, nanti selesai sampai jam setengah 10. Dua Oh, mata malam kuliah Prof. biasanya. Malam berarti ya, Malam, malam ya. malam. Ya, Oh, kuliahnya malam. alhamdulillah. Siap, Jadi siap, biar siap. tidak mengganggu pekerjaan teman-teman semuanya. Setelah Siap, itu. siap, siap, siap. Ya. Makasih Prof. Oke, terima Baik. kasih semuanya atas pertanyaannya. Baik, Prof. Dr. Haji Ibnu, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini, guys. Nanti insya Allah kita akan ada pertemuan lainnya jika sudah ada peserta baru lagi yang apa namanya member yang sudah tergabung lagi seperti itu. Namun mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Insya Allah tadi sekali lagi saya umumkan untuk rekaman ataupun nantinya hasil Zoom meeting akan saya share, akan saya upload terlebih dahulu nanti ke YouTube. Jadi teman-teman tinggal buka aja nanti YouTube-nya dan linknya akan saya share di grup yang sudah saya ataupun admin buat itu. Jadi untuk yang belum gabung ke grupnya sudah saya share di kolom chat ya. Seperti itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Ibnu atas waktunya malam ini. Terima kasih Terima Prof kasih sudah semua, terima meluangkan kasih. waktunya. Baik, Terima teman-teman kasih semua, juga terima kasih. Mohon maaf betul. kalau ada kesalahan. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Untuk Baik. teman-teman semuanya jangan khawatir. Silakan yang sudah apa namanya mantap hatinya untuk bergabung bersama Magister Manajemen di Unisula, boleh hubungi admin untuk pendaftaran lebih lanjut ataupun persyaratan yang dibutuhkan nanti kita share juga seperti itu, Prof. Baik, dari saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan pada malam hari ini. Terima kasih. Nomor Saya tutup. admin, Mbak. Nomor Izin, Mbak. admin, Yang bisa dihubungi, oke. Mbak. Baik, saya share nomor adminnya Oke. di kolom chat ya. Oke, ini yang kedua nomor adminnya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon izin teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Ya.